Allah Subhanahu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, di siang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, masih mengkaji kitab Panduan Amal Sehari Semalam yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Athari dan juga Ummu Ihsan hafizahumullah ta'ala, dan masih melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang dikala kesedihan melanda. Belum selesai ini ya. Poin berapa sekarang? Poin ke-7 ya. Kita sampai pada poin ke-7. Apa yang harus kita lakukan apabila musibah, bencana yang membuat kesedihan di dalam hati kita melanda kita. Kita sudah sebutkan 6 poin sebelumnya, yaitu mengharap agar musibah yang kita dapatkan itu menjadi pahala di sisi Allah. Kemudian juga berhusnuzon, Allah memilih kita menjadi orang yang sabar supaya dapat pahala besar, mengucapkan kalimat istirja inna lillah wa inna ilaihi raji'un, menjauhkan perbuatan yang dan ucapan yang dimurkai oleh Allah. Yang kelima, mengadu kepada Allah dan tidak mengeluh kepada makhluk. Dan yang terakhir, meringankan musibah dengan mengingat wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk poin yang ke-7. Ketika kita dilanda kesedihan atau musibah yang menimpa, maka kita harus meyakini di balik setiap musibah terdapat hikmah dan kebaikan di dalamnya. Kata beliau, kita harus mengingat selalu nikmat Allah. Sebab di balik musibah pun itu datang nikmat-nikmat yang sebetulnya kita nggak tahu ternyata di balik itu ada nikmat. Karena bisa saja musibah yang menimpa kita itu masih lebih ringan dibandingkan dengan musibah yang menimpa orang lain. Maka musibah yang kita alami, apakah itu kehilangan harta, apakah itu kehilangan anak, coba kalau kita bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan, pasti masih lebih banyak nikmat yang Allah berikan tersebut. Maka setiap ada musibah yang menimpa kita, yakin ummahat, pasti di dalamnya ada hikmah dan kebaikan. Hanya saja seringkali hikmah itu belum kita pahami. Makanya sering Anda sampaikan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau yang terkenal Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wa Taqdir, obat bagi penyakit mereka yang memiliki masalah di dalam memahami takdir dan ketetapan Allah. Kata beliau kan, manusia sering mengeluh dengan musibah yang menimpa mereka karena mereka bodoh dengan hikmah yang ada di balik musibah tersebut. Jadi kata Ibnu Qayyim, kenapa manusia ngeluh ketika ditimpa musibah? Karena dia bodoh dengan hikmah yang sebetulnya kalau dia tahu,
dia justru akan bersyukur dengan musibah tersebut. Nah, ini yang harus selalu kita yakini dalam hati. Musibah apapun yang menimpa kita, kesulitan ekonomi, kesempitan rezeki, kehilangan harta yang begitu kita sukai, atau kehilangan buah hati sekalipun, maka kita harus ingat setiap musibah pasti ada hikmah dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Minimal kan, Anda sudah jelaskan hikmah musibah, yang pertama minimal apa? Menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, meninggikan derajat kita di sisi Allah. Sudah belum ini? Sudah disampaikan hikmah dari musibah. Yang ketiga, kita dapat pahala yang besar pada hari kiamat nanti. Bayangkan itu, diampuni dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya, dan dapat pahala yang besar pada hari kiamat nanti. Yang keempat, bila dia ridho dan sabar dengan musibah tersebut, balasannya adalah surganya Allah. Kalau dia sabar dan ridho. Umahat sering dengar hadis yang ini dicatat oleh Imam Nawawi dalam kitabnya yang terkenal Riyadhus Shalihin, dalam bab kesabaran, tentang seorang wanita yang dia terkena penyakit ayan. Kemudian kan Ibnu Abbas pernah bercerita kepada muridnya tabi'in Atha bin Abi Rabah. Kata Abdullah bin Abbas, maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Atha, perempuan yang Rasulullah jamin dia masuk ke dalam surga. Maka kata Atha, mau ya Ibnu Abbas. Siapa itu? Kata Ibnu Abbas apa? Tilkam ra'atun sauda. Itulah perempuan yang kulitnya hitam, yang dia terkena penyakit ayan. Yang kalau penyakit ayannya kambuh, dia buka, dia singkap auratnya. Maka perempuan itu datang kepada Rasulullah. Kata perempuan tersebut, ya Rasulullah, berdoalah untukku agar aku sembuh dari penyakit ayan ini. Maka apa jawaban Rasulullah? In syi'ti, kalau kamu ingin, aku akan berdoa untukmu dan Allah akan menyembuhkanmu. Wa in syi'ti sabarti dakhalatil jannah. Tapi kalau engkau ingin bersabar, maka balasanmu adalah surga. Maka apa kata perempuan ini? Kalau memang balasannya surga ya Rasulullah, maka saya akan bersabar dengan penyakit ini, tapi doakan saya ya Rasulullah, ketika penyakit ayan saya kambuh, maka saya tidak membuka aurat saya di depan umum. Ya, balasannya surga kalau orang sabar dan ridho dengan musibah yang menimpanya. Dan pada umumnya umat, musibah yang menimpa kita itu kan musibah yang menimpa urusan dunia kita saja, tidak menimpa urusan agama. Setiap musibah yang itu menimpa urusan dunia, maka itu masih dianggap ringan. Musibah yang besar itu adalah kalau menimpa urusan agama kita.
orang itu meninggalkan sholat 5 waktu, itu musibah besar. Orang itu justru jatuh kepada zina, na'udzubillah, itu musibah yang besar. Orang itu selingkuh, orang itu jatuh dalam apa misalnya perjudian, makan riba, itu musibah besar. Adapun musibah yang berkaitan dengan dunia itu masih ringan. Nah, ini yang Anda sampaikan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, sungguh tidaklah musibah menimpaku melainkan Allah menurunkan 3 nikmat atas diriku. Lihat kata Umar, tidaklah satu musibah menimpaku kecuali Allah turunkan 3 nikmat kepadaku. Apa nikmat itu di balik musibah yang Allah berikan? Yang pertama, musibah itu tidak menimpa agamaku. Ini nikmat umat. Karena selama musibahnya masih dunia, itu ringan, itu masih bisa Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Nikmat yang kedua, musibah itu tidak lebih besar dari musibah yang menimpa orang lain. Ada orang mungkin tertimpa penyakit tertentu, harusnya dia masih bersyukur. Ada orang yang dia tertimpa penyakitnya sudah komplikasi. Semua penyakit ada pada dirinya. Nah, ini orang baru satu penyakit terkena dengannya, dia sudah merasa jadi orang yang paling tersiksa, menderita di dunia ini. Padahal masih banyak tuh orang di luar sana yang penyakitnya mungkin jauh lebih banyak. Maka ini cara memandangnya, itu nikmat kalau dibandingkan dengan musibah yang menimpa orang lain. Yang ketiga, nikmat itu Allah memberikan kesabaran dalam diriku dalam menghadapinya. Ingat selalu nih perkataan Umar, tidaklah musibah menimpaku kecuali Allah turunkan kepadaku 3 nikmat. Pertama, musibah itu bukan mengenai agamaku. Yang kedua, musibah itu tidak lebih besar daripada yang menimpa orang lain. Yang ketiga, Allah memberiku kesabaran dalam menjalani musibah tersebut. Maka ini cara kita memandang musibah. Semua musibah yang menimpa kita pasti ada hikmah dan kebaikannya. Yang kedelapan, cara kita menyikapi musibah yang menimpa kita, segala sesuatu telah tertulis dalam suratan takdir. Ini sebetulnya yang paling menenangkan, teman. Yang paling menenangkan kita ketika tertimpa musibah, yang pertama itu kita melihatnya dengan pandangan tauhid. Nah, ini nih yang Ibnu Qayyim jelaskan dalam kitabnya Al-Fawaid. Yang pertama harusnya ketika kita tertimpa musibah, lihatnya pandangan apa? Pandangan tauhid. Pandangan tauhid itu apa? Ini sudah jadi takdir dan ketetapan Allah. Allah sudah tuliskan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Maka itu yang akan menenangkan, pandangan tauhid. Dan kalau Allah sudah menakdirkan musibah itu tertimpa kepada kita, maka kita nggak akan meleset. Artinya musibah itu nggak akan meleset untuk mengenai kita. Dan sebaliknya, kalau musibah itu Allah nggak takdirkan, nggak pernah akan mengenai kita selama-lamanya.
Nah, ini kan yang paling menenangkan tuh. Nah, jadi ketika ada orang yang mungkin terkena musibah, ban mobilnya bocor, atau ada bagian mesin mobilnya rusak gara-gara habis dicuci steam. Coba saya nggak cuci steam di situ, pasti nggak akan rusak. Nah, kan kadang muncul begitu tuh, ya. Coba saya nggak begini ya, pasti nggak akan begitu mobil saya. Ini pintu-pintu syaitan. Ummahat mau cuci steam dimanapun, kalau Allah takdirkan ternyata ada bagian mobil yang rusak, ya itu akan rusak juga. Maka ini pandangan tauhid, pandangan tentang takdir, itu yang paling menenangkan kalau kita terkena musibah. Sudah, ini sudah jadi ketetapan Allah. Makanya kita diperintahkan mengucapkan qadarullah wa masyaallahu fa'al. Dan ini nih mukmin yang kuat tuh begitu. Jangan baru kena musibah sedikit sudah hatinya begitu gelisah. Kemudian dia sampai tidak ridho dengan ketetapan Allah ini. Ini namanya mukmin yang lemah imannya. Mukmin itu harus strong, kuat menghadapi apapun yang Allah tetapkan. Seberat apapun masalah itu. Karena dia tahu di balik musibah, kesulitan yang menimpanya pasti ada hikmah tadi. Dan ini bagian dari ketetapan takdir Allah. Kewajiban dia hanya apa? Ridho, sabar, supaya dia dapat pahala besar di sisi Allah Ta'ala. Itulah kenapa Rasulullah mengingatkan kita, kalau tertimpa sebuah musibah, maka kita tidak boleh mengucapkan kalimat yang mengandung ketidakridhoan dengan takdir tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada semua urusan orang mukmin terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, teruslah berusaha meraih apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, janganlah kamu bersikap lemah. Lihat, apa contohnya mukmin yang lemah imannya itu? Kata Rasulullah, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma sya'allahu fa'al, fa inna law taftahu amal syaitan. Kata Rasulullah, kalau kalian sudah tertimpa musibah, maka jangan kalian katakan seandainya nggak begini pasti begini. Maka pasti ya itu pintu syaitan tuh masuk. Coba nggak lewat sini ya, ban saya nggak bocor. Coba nggak pakai yang ini ya, pasti nggak akan begini. Itu pintu-pintu syaitan. Ya, makanya dilarang sama Rasulullah. Tetapi ucapkanlah qaddarallah wa masyaallahu fa'al. Ini adalah takdir dari Allah, dan apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Sebab berandai-andai adalah membuka pintu syaitan. Jadi yang kedelapan,
Ingat pandangan tauhid ketika tertimpa musibah. Pandangan tauhid di sini kita ingat semuanya sudah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah, maka kewajiban kita ridho dan sabar menghadapi musibah tersebut. Yang kesembilan, menyikapi musibah yang menimpa kita, harapkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Maksudnya gimana nih Ummahat? Kita minta pertolongan dari Allah supaya dikuatkan menghadapi musibah ini. Rasulullah bersabda tadi, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, mintalah hanya kepada Allah, dan apabila engkau mohon pertolongan, mohon pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Di antara tafsirannya para ulama tafsir seperti Ibnu Jarir At-Tabari, ketika menafsirkan ayat ini kata beliau, tidaklah seorang muslim diberikan kesusahan maka Allah sudah siapkan minimal 2 untuk jalan keluarnya. Karena Allah sebut 2 kali, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Makanya tidaklah Allah berikan kita kesulitan, kesusahan, kecuali minimal jalan keluarnya berapa? 2. Minimal Allah sudah siapkan jalan keluarnya untuk kita. Tinggal kita apa? Minta pertolongan kepada Allah. Bersandarnya, bertawakalnya hanya kepada Allah. Kenapa Umar? Kayak ada yang instruksi tadi. Kemudian Allah juga berfirman supaya mukmin nggak cepat putus asa. Karena putus asa itu adalah tabiatnya orang kafir, bukan orang mukmin. Itu perangainya orang kafir, mereka sering putus asa. Makanya sering kita dapati negara-negara kafir walaupun maju ilmu sains dan teknologinya, tapi bunuh diri yang paling banyak di mana? Di negeri kafir. Ya, karena Allah sudah jelaskan dalam surah Yusuf ayat 87. Mukmin itu gak boleh berputus asa karena dia punya senjata. Apa senjatanya? Doa, minta pertolongan dari Allah. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanya perangainya orang kafir saja. Kata Allah dalam surah Yusuf ayat 87, wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Kata Allah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah melainkan mereka orang-orang yang kafir kepada Allah. Maka nggak layak mukmin kok putus asa. Mukmin kok gampang nyerah, mukmin kok putus harapan. Padahal dia punya senjata doa, minta tolong kepada Allah. Bangun sepertiga malam di waktu mustajab, mohon bantuan dan pertolongan dari Allah. Allah akan berikan solusi dari jalan-jalan masalahnya tersebut. Begitu juga Allah Ta'ala mengabadikan perkataan Nabi Allah Ibrahim dalam surah Al-Hijr ayat 56.
Nabi Allah Ibrahim berkata, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dallun. Kata Nabi Allah Ibrahim, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Maka minta pertolongan kepada Allah termasuk kewajiban yang wajib kita amalkan, terlebih lagi dalam keadaan genting tertimpa musibah. Maka gantungkan harapan kita, gantungkan keyakinan kita, hanya Allah yang bisa melepaskan musibah kita. Hanya Allah yang mampu melepaskan kesulitan-kesulitan kita. Hanya Allah yang maha mampu untuk menghilangkan kegelisahan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita. Makanya kita hanya bergantung dan bersandar hanya kepada Allah saja. Ada doa umahat yang diajarkan Rasulullah supaya kita dihilangkan kesedihan dan kegelisahan kita. Tahu nggak doanya umahat? Doa penghilang kesedihan dan kegelisahan. Doanya panjang umahat. Ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Hadis ini ada di lembaran akhir kitab Khudh Aqidataka minal kitabi was sunnah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih sesuai pemahaman para sahabat. Itu ada tuh di kitab itu Mahat. Sudah ana hatamkan sama akhwat di Delta Mas. Kitab itu. Hadis riwayat Imam Ahmad tuh Mahat. Apa bunyinya? Allahumma inni abduk wa bnu abdik wa bnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw istaktsarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini di saat kesedihan melanda hatinya, maka pasti Allah hilangkan kesedihan dan kegelisahannya. Jadi dihafal umahat. Jadi di saat sedih tuh enak baca doa ini. Lebih enak kalau faham artinya. Lihat artinya. Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Wa bnu abdik, dan aku adalah anak dari hamba laki-lakimu. Wa bnu amatik, dan aku adalah anak dari hamba perempuanmu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, keputusanmu berlaku kepadaku. Adlun fiyya qada'uk, ketentuanmu pasti adil untukku. As'aluka bikulli ismin huwalak, lihat, bertawassul dengan nama-nama Allah seluruhnya. Aku mohon kepadamu dengan setiap nama baik yang engkau miliki.
sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu sendiri dengan nama tersebut, au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau khususkan untuk dirimu yang engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib, anta ja'alal qur'ana 'azima rabi'a qalbi, ya Allah, aku mohon jadikan Al-Qur'an sebagai penghibur hatiku, wa nura sadri, cahaya di dadaku, wa jalaa huzni, penghilang segala kesedihanku, wa dhahaba hammi, penghilang segala kegelisahanku. Dalam hati ini doanya, jadi harus dihafal ini. Sudah hafal ya, ya. Jadi ini supaya di saat kesedihan melanda, kita punya senjata baca doa ini. Gak usah galau, gak usah ketika sedih update status, ketika sedih ganti status WA, ya. Sedih tuh baca doa ini supaya hilang, ya. Nggak perlu orang itu tahu kita sedih, cukup Allah yang tahu nih masalah-masalah kita. Makanya Allah sediakan tuh doa yang itu bisa menghilangkan kesedihan, kegalauan, dan kegelisahan kita, ya. Makanya ini berarti PR-nya wajib dihafal. Ya. Iyalah. Selesai ya pembahasan tentang kala kesedihan melanda hati. Ada 9 cara kita menyikapi kesedihan yang melanda hati kita, ya. Kita masuk bab yang baru tentang manakala telepon menjadi kebutuhan. Ini berarti adab-adab ketika menggunakan telepon, atau sekarang mungkin lebih pasnya gadget, ya. Ya, adab berinteraksi dengan gadget kita, karena gadget kan fungsinya jauh lebih banyak, bukan sekedar nelpon, ya, tapi menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam smartphone tersebut, ya. Yang pertama, adab ketika menggunakan telepon atau smartphone atau gadget ini, gunakanlah untuk perkara yang ma'ruf. Artinya pastikan kita punya smartphone, gunakan itu hanya untuk kebaikan umahat. Jangan gunakan untuk hubungan dengan mantannya lagi. Sengaja dicari-cari Facebooknya, dicari-cari Instagramnya, ya, nggak perlu. Atau jangan gunakan smartphone untuk dengerin musik-musik, atau jangan gunakan untuk menonton tontonan yang bisa membangkitkan syahwat. Gunakan itu dalam kebaikan. Makanya harus hadir yang namanya muraqabatullah. Ingat firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dialah Allah yang selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Apa yang dimaksud bersama di sini, Umat?
Dialah Allah selalu bersama dengan kalian. Apa ini? Yang bersama dengan kita tuh apanya Allah? Hah? Ilmunya, penglihatannya Allah, pengetahuannya Allah. Jadi jangan disalahpahami, bukan zatnya Allah selalu bersama kita. Ya, ini kan akidah yang salah, yang menganggap Allah ada di mana-mana. Tidak, zatnya Allah tetap di atas langit. Tapi kebersamaan Allah itu ilmunya, penglihatannya, pengawasannya, pendengarannya. Itu selalu membersamai kita dimanapun kita berada. Nah, ini ditanamkan juga ummahat kepada anak-anaknya. Saya tuh bingung orang tua sekarang, anak baru 6 tahun sudah dikasih gadget ya. Ya, itu kan belum paham dia menggunakannya. Sudah gitu orang tuanya juga nggak ngasih panduan juga. Akhirnya anaknya ya Allah dipakai buat main game, gamenya juga yang ada judinya, dipakai buat nonton YouTube yang itu justru ada pornografinya. Naudzubillah. Ya, ini banyak orang tua yang nggak paham ini mendidik anaknya di era digital kayak gini. Dikasih aja tuh anaknya ya gadget ya, yang penting dia anteng, yang penting ya dia nggak gangguin, dia nggak tahu tuh efek buruknya kalau anak itu terus bermain dengan gadgetnya tersebut. Maka tanamkan kepada anak juga ilmu akidah yang berkaitan dengan muraqabatullah, ya, pengawasan Allah. Nah, ini kan kontrol diri yang paling bisa, yang paling kuat tuh sebetulnya ini, Mak. Untuk anak kita itu nggak terlalu kecanduan gadget, ya. Jadi mereka itu bisa mengontrolnya dengan cara apa? Mereka tahu mereka diawasi oleh Allah dimanapun mereka berada. Jadi mereka akan gunakan itu hanya dalam kebaikan saja, bukan dalam rangka maksiat kepada Allah. Nah, ini yang pertama, ini adab dalam menggunakan gadget atau telepon, gunakan untuk perkara yang ma'ruf saja. Apa itu perkara ma'ruf? Dalam rangka menjalin silaturahim, dalam rangka untuk menonton kajian-kajian rekaman gitu ya, yang mungkin kita nggak bisa untuk hadir langsung ya, atau juga mungkin dalam rangka untuk saling berbagi ilmu di situ, meng-share apakah jadwal kajian atau mungkin ilmu-ilmu yang didapatkan dari asatiza. Maka gunakan ya. Kalau smartphone kita ini digunakan dalam ketaatan kepada Allah, Allah akan jaga smartphone kita ini. Makanya salah satu pendidikan yang penting, ajari anak itu menggunakan smartphone-nya dalam rangka kebaikan dan kasih tahu dia manfaatnya. Gen Z ini kan dia nggak mau melakukan sesuatu kalau dia nggak tahu apa manfaatnya. Begitu kan Gen Z kan? Ya, makanya sabar ajak diskusi anaknya. Kadang kan banyak orang tua yang nggak sabar kalau ditanya sama anaknya. Emang ini apa manfaatnya buat saya? Orang tuanya malah emosi, nggak sabar dia. Namanya Gen Z ya begitu, karena informasi mudah dia dapatkan. Apalagi smartphone sudah dia pegang terus. Dia tinggal tanya aja itu ChatGPT. Ya, maka semua informasi itu bisa dia dapatkan.
Makanya kenapa Gen Z itu lebih kritis, ya karena dia mudah dapetin informasi itu lebih cepat. Makanya orang tua harus sabar tuh, kadang anaknya kan nanya terus, ya, buat apa ini? Apa manfaatnya buat saya? Emang kenapa kalau saya nggak lakukan ini? Ya, coba ada anaknya nanya, ngapain sih saya harus sekolah? Jawabnya di mana, Mbak? Hah? Jawabnya apa kalau anaknya nanya, ngapain saya harus sekolah? Hah? Jawabnya apa, Mbak? Nyari ilmu. Kan saya juga bisa nanya ke ChatGPT dapat ilmu. Ya, maka orang tuanya juga harus cerdas menanggapi pertanyaan-pertanyaan anak. Nah, ini adab yang pertama. Yang kedua, tidak menelpon pada waktu yang tidak pantas. Ya, alhamdulillah. Kecuali dalam keadaan darurat saja. Ini ngubungin orang jam 2 malam. Ya, orang lagi istirahat. Ya, atau juga ya waktu-waktu yang mungkin kita tahu orang itu dalam keadaan sibuk, ya, apakah itu waktu bekerja, ya, paling kita bisa hubunginya ya pas istirahat dong, pas sholat zuhur atau sholat asar, ya. Nah, ini umahat, kita harus tahu waktu dalam menelpon orang yang ingin kita hubungi, ya. Nggak boleh menghubungi pada waktu larut malam, pagi-pagi buta, atau saat tidur siang, kecuali untuk keperluan darurat saja. Nah, itu kan sama umahat, ya. Waktu-waktu yang kita harus izin dulu kalau berkunjung ke rumah salah seorang dari kaum muslimin. Kan begitu kan? Kita nggak boleh setelah Isya tuh, ya, di saat mereka istirahat, kemudian di siang hari, ya, ketika mereka mengganti pakaiannya, atau yang ketiga yaitu sebelum subuh, ya, baru bangun, ya. Kemudian juga, ya, di sini ada adab umahat, ya. Kalau kita nelpon orang 3 kali telepon nggak diangkat, ini hukumnya berlaku sama umat. Nggak boleh kita paksa telepon terus menerus. Jadi hukumnya sama seperti apa? Kita mengetok pintu, kan maksimal berapa kali? 3 kali. Kalau penghuninya nggak keluar, pulang. Jangan maksa pagernya digoyang-goyang, ya. Kalau memang sudah nggak keluar, dipencet bel 3 kali, pulang rumah. Berarti itu memang pemilik rumah lagi nggak pengen ketemu, pengen istirahat nggak, pengen berduaan nggak sama istrinya, nggak mau diganggu. Maka jangan paksa, kalau sudah 3 kali pencet bel, pulang. Kalau memang nggak ada yang keluar. Sama ini, kalau nelpon 3 kali nggak diangkat, maka sudah, jangan ditelepon-telepon lagi. Nah, ini yang ketiga, ya, tidak melakukan panggilan lebih dari 3 kali, ya, karena orang mungkin dia lagi sibuk, ya, apa dia lagi meeting atau dia lagi ada urusan penting, ya, yang dia nggak mau ngangkat telepon itu, maka jangan dipaksa. Kalau 3 kali nggak diangkat, maka berarti memang dia sedang tidak mau diganggu, ya. Ini adab yang ketiga, tidak melakukan panggilan lebih dari 3 kali. Yang keempat, tidak lupa mengucapkan salam. Berarti siapa yang harusnya mengawali salam umahat? Yang menelpon atau yang menerima telepon? Yang menelpon.
Makanya ummahat, kalau ditelepon jangan nyaut dulu. Tunggu orang yang nelpon ngucapin salam. Jadi begitu adabnya. Kan Syekh Bakar Abu Zaid tuh punya kitab kayaknya kecil, bukan kitab sih, kayak risalah. Adabul Hatif, adab dalam telepon menelpon. Nah, di situ beliau bawakan tuh, kalau ada yang nelpon, biarin aja tunggu dia bicara dulu. Ya, artinya tunggu dia mengucapkan salam. Jangan kita yang nerima ngucapin salam, tapi dia yang menelpon yang mengucapkan salam. Ya. Nah inilah ya yang dimaksud juga hadis Rasulullah, abshis salam, sebarkanlah oleh kalian salam, wa at'imit ta'am, berikanlah makan, wasilil arham, sambunglah silaturahim, wa kum bil laili wan nasu niyam, dirikanlah salat malam saat manusia tidur, thumma tadkhulil jannata bis salam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Nah, ini yang keempat. Ingat, kalau kita nelpon, jangan lupa mengucapkan salam. Yang kelima, memperkenalkan diri. Orang yang menghubungi, yang nelpon atau yang ngirim WA, maka dia harus kenalkan dirinya kalau memang dia baru pertama kali menghubungi orang tersebut. Ya, dia ucapkan salam, kemudian dia katakan saya fulanah binti fulanah, tujuannya apa, kenapa dia nelpon, kenapa dia kirim WA. Ini juga untuk menepis kecurigaan, prasangka buruk kepada orang lain. Makanya saya kalau ada yang nelpon, nomornya saya nggak kenal, saya nggak angkat-angkat. Ya, kecuali dia WA dulu. Ya, ini nomor nggak kenal, nelpon, ya, karena akhirnya kan kita curiga siapa ini, ya, khawatir. Makanya kalau dia sudah WA baru, oh ini saya Fulan bin Fulan, jadi dia perkenalkan dulu dirinya, baru kita mau meresponnya. Ini adab yang kelima, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang keenam, ini susah nih bagi para ummahat dan akhwat, tidak memperpanjang pembicaraan tanpa keperluan. Biasanya sengaja dipanjang-panjang, padahal udah selesai hajatnya, sudah selesai kebutuhannya. Ya, tuh kata pengarang kitab ini apa? Ini biasa dilakukan kaum wanita. Mereka menelpon lalu bersenda gurau dengan temannya, berbicara tentang makanan, minuman, pakaian, perhiasan, dan obrolan lainnya. Banyaknya topik yang dibicarakan di telepon memakan waktu 1 atau 2 jam, bahkan bisa jadi lebih. Semua itu adalah perbuatan sia-sia dan termasuk buang-buang waktu. Selain itu juga bentuk menghamburkan harta dan sebagai sikap mubazir yang dilarang. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 26-27, wala tubadzir tabdzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya para pemboros itu adalah saudaranya syaitan. Rasulullah juga melarang ummahat, kalimat katanya itu dijauhkan, ya, karena Rasulullah melarang itu. Qila wa qala, kata Rasulullah, aku melarang kalian suka katanya fulanah begini, katanya belum dia pastikan. Itu sama dengan menebar gosip. Banyak ya
bertanya yang tidak bermanfaat, dan membuang-buang harta. Maka berarti menelpon dengan waktu yang terlalu lama tanpa ada hajat, ya, kebutuhannya udah selesai, cuma akhirnya jadi ngobrol panjang tentang pakaian lah, tentang barang baru lah, ya, maka itu membuang-buang waktu. Dan ingat, waktu kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala untuk apa kita habiskan. Nah, ini adab yang keenam, memahami secukupnya saja nelpon, ya, karena kan itu juga bisa merusak bagian telinga kan, ya, kalau kelamaan kan, ya, ada efek buruknya kan, dari gelombang yang ada di telepon tersebut kan bisa merusak pendengar, ya, apalagi berjam-jam, ya, itu nggak panas itu kupingnya, ya, sampai berjam-jam melakukan telepon tersebut, ya. Kemudian yang ketujuh, di antara adab juga dalam telepon menelpon, yaitu yang menghubungi, yang mengakhiri pembicaraan. Nah, ini adab umat. Yang menghubungi berarti yang nelpon. Dia yang mengatakan, oh iya sudah ya, ya, terima kasih. Dia yang mengucapkan salam juga di akhirnya. Maka yang menelpon tuh yang mengakhiri pembicaraan, ya, itu sebetulnya adabnya. Jika maksud dan tujuan pembicaraan sudah tersampaikan, yaitu dengan cara yang baik seperti mengucapkan salam, kedudukannya sama seperti orang yang berkunjung atau orang yang mengetuk pintu, maka dialah yang minta izin untuk pergi. Tidak selayaknya pemilik rumah yang berpamitan untuk pergi dari tempat duduknya, karena hal itu sama saja dengan mengusir secara halus. Maka orang yang menelpon itu yang mengakhirinya. Ini hukum asalnya, kecuali yang nelpon ini yang dibicarakan gak karuan, ya, malah jadi gibahin orang, nebarin gosip. Nah itu boleh tuh orang yang nerima, sudah ya kita cukupin aja, ya, daripada kita malah melakukan maksiat kepada Allah. Kalau memang yang dibicarakan nggak bermanfaat, nggak karuan, maka boleh yang menerima telepon dia yang mengakhiri telepon tersebut. Nah, ini adab yang ketujuh. Yang kedelapan, tidak menggunakan nada sambung musik. Masih ada sampai sekarang kan? Masih ada ya? NSP itu masih ada. Maka itu kan menjadikan orang yang menelpon jadi malas ngubunginnya, ya, kalau dia pakai nada sambung musik. Jangankan nada sambung musik, nada sambung tilawah Al-Quran saja ulama melarang itu, karena itu sama dengan memutus ayat di pertengahan, ya, makanya dilarang oleh mayoritas ulama kalau pakai NSP menggunakan tilawah Al-Quran, sebab dia akan memutus sebelum tilawah itu berakhir untuk menerima panggilan telepon itu. Nah, ini perbuatan yang dilarang, termasuk ke dalam tidak memuliakan Al-Quranul Karim, ya. Kan nggak perlu, ya, pakai NSP, sudah biasa aja. Emang orang yang dengar mau dengerin apa sih dari kita, kan dia punya hajat, ya, ya. Sudah dikasih aja mah belum selesai. Baik, ini baru masalah telepon menelpon. Sekarang lebih luas lagi adab ketika kita
berinteraksi dengan media sosial. Iya, tambahannya ditambahin saja di situ. Ada berinteraksi dengan medsos, media sosial. Ya. Yang pertama berkaitan dengan medsos, tidak boleh berkomunikasi dengan lawan jenis tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Tidak boleh berkomunikasi dengan lawan jenis tanpa ada hajat atau kebutuhan yang mendesak. Perselingkuhan kan awalnya dari sini, Pak. Ya, kan lagi viral tuh sekarang. Ya, awalnya dari mana? Komunikasi, chatting WA, tukeran nomor. Ya, maka akhirnya selingkuh. Na'udzubillah. Ya, padahal sudah diberikan istri yang baik, istri yang bakti sama suaminya. Nah, beginilah bahayanya medsos kalau dia nggak tahu pegangannya, adab-adabnya. Jangan katakan kan cuma sekali-kali, Ustaz. Syaitan itu kan paling pintar bermain dengan perasaan kita. Ya, kita berhubungan dengan lawan jenis, syaitan tuh menjadikan indah tuh. Ternyata fulan enak ya diajak ngomongnya. Ya, kayaknya lebih enak dari suami saya tuh. Syaitan begitu tuh. Ya, mengindah-indahkan sesuatu yang haram. Ya, kan dari situ awalnya. Ya, walaupun mungkin awalnya karena ada hajat, ya, ngubungin lawan jenis. Tapi syaitan membuat hati kita jadi pengen lagi ngubungin yang haram tersebut. Makanya ini dijaga umat. Tidak boleh berkomunikasi dengan lawan jenis tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Ya. Makanya hati-hati dengan reoni itu. Reoni kan biasanya tukeran nomor, bikin grup campur baur ikhwan dan akhwat. Ya, nah ini bahaya ini. Ya, bisa menjadi fitnah ke depannya. Makanya saya aja buat grup dosen itu saya pisah. Dosen ikhwan ya dosen ikhwan, dosen akhwat ya dosen akhwat. Ya, karena berusaha untuk memisahkan itu. Ya, karena bahaya ini. Ya, nanti bisa tukeran nomor lagi. Ya, apalagi sama-sama dosen. Ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, pastikan yang kita tulis di media sosial dan yang kita sebarkan adalah benar, bukan berita hoaks. Pastikan yang kita tulis dan kita sebarkan di media sosial itu benar. Makanya ini hati-hati umahat. Jangan asal kita share suatu berita yang kita belum tahu kebenarannya. Ingat firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang yang membawa berita, maka cross check, tabayyun terlebih dahulu.
Karena kalau kita asal nyebarin umahat dan ternyata itu berita dusta, maka kita dapat juga dosanya. Makanya nggak boleh ya kita sebarkan tulisan. Apakah itu tulisan berupa berita atau berupa ilmu agama, apalagi umahat. Ilmu agama kita belum tahu ini hadisnya sahih apa enggak, ya, ini penjelasan ulamanya benar atau tidak, maka jangan asal langsung men-share saja mentang-mentang mungkin kelihatannya menarik nih penjelasannya, maka harus dipastikan kesahihan riwayatnya dan juga penjelasannya benar. Yang ketiga, jauhi perkara ghibah di media sosial. Ini kan biasanya orang tuh kalau di medsos bicara semaunya, komentar semaunya, mencaci maki, membuka aib, naudzubillah. Ya, padahal kaidah fikihnya al-kitabatu tanzilu manzilatal qawli. Itu kaidah fikih, tulisan itu kedudukannya sama seperti seseorang mengucapkan suatu kalimat. Dan ingat hadis Rasulullah riwayat Bukhari, inna rajula la yatakallamu bi kalimatin, ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat saja yang dia anggap remeh, kalimat tersebut ternyata kalimat itu mendatangkan kemurkaan Allah, karena sebab itu dia dilemparkan ke dalam nerakanya Allah. Ingat umahat, kedudukan tulisan sama seperti mengucapkan perkataan. Dan ingat firman Allah Ta'ala dalam surah Qaf ayat 18, Allah berfirman, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, kita mau tulis apa ini? Bermanfaat nggak tulisan kita? Ini kalimat yang kita tulis diridhoi atau dimurkai Allah? Ingat itu, karena kita ingat ayat Allah ini, tidaklah satu lafaz ucapan apa yang kita tuliskan kecuali di samping kanan kiri kita sudah ada malaikat yang siap mencatatnya. Hadirkan ini umat, semua ya yang kita tulis akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Kita caci maki orang, kita rendahkan orang di medsos, kita gibahi, buka aibnya di medsos, itu akan mendatangkan bencana kepada kita pada hari kiamat nanti. Ya. Yang terakhir umat, jangan gunakan medsos untuk bermain, jangan gunakan smartphone kita untuk bermain game yang menghabiskan waktu. Ya, karena game elektronik ini kadang ada kan umahat yang suka main game dengan smartphone-nya. Ya, anaknya manggil-manggil, dia fokus aja ke gamenya. Ya, apalagi yang namanya game itu biasanya kontennya ada musiknya, ada gambar yang tidak beretika. Ya, makanya fatwa Lajnah Daimah ya Arab Saudi, mereka mengharamkan game-game yang di dalamnya ada konten yang merusak akidah, ada konten di dalamnya sihir, kesyirikan, apalagi ada judinya di dalamnya. Maka itu semuanya maksiat kepada Allah Ta'ala dan itu diharamkan oleh syariat kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi Anda cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Afwan, Ustaz izin bertanya, bagaimana cara membedakan musibah yang menimpa kita? Apakah musibah itu karena dosa-dosa kita, atau cobaan atau ujian untuk kesabaran kita? Cara membedakannya gampang, Mbak. Caranya, lihat ketika kita dapat musibah, kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah atau memang kita habis melakukan maksiat kepada Allah. Makanya orang itu kan disuruh introspeksi. Ketika dia dapat musibah, dosa apa ya yang saya lakukan? Kalau memang ternyata, oh tadi saya habis gibahin fulan, ya, maka berarti itu memang hukuman dari Allah untuk menggugurkan dosanya. Tapi kalau ternyata, oh saya kayaknya ketaatan terus dari kemarin-kemarin, gak ada maksiat yang saya lakukan. Nah, berarti itu memang dalam rangka untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah. Jadi lihat kondisi kita ketika terkena musibah. Apa memang kita habis melakukan maksiat atau memang kita tetap dalam ketaatan kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apabila anak kita melanggar syariat Allah, apakah kita boleh menghajar, memboikot ya, seperti memblokir WA, tidak menghubunginya? Kebetulan anak sedang kuliah di luar kota, ya, bolehnya berapa lama? Apa ini? Menghajarnya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Iya. Jazakillah khairan. Pertanyaan bermanfaat. Berkaitan dengan hajar, boikot, ya. Hukum asalnya tidak boleh seorang muslimah memboikot muslimah yang lain lebih dari 3 hari. Ini hukum asalnya. Kalau itu berkaitan dengan urusan dunia. Tapi kalau itu berkaitan dengan urusan akhirat, hukum asalnya boleh. Tapi ulama mensyaratkan, lihat mana yang lebih besar, maslahat atau mudaratnya. Maka ummahat dipertimbangkan lagi untuk memboikot anaknya ini. Jangan sampai ummahat memboikotnya, mudaratnya lebih besar. Ingat, anak itu kuliah di luar kota, dia harus lebih butuh perhatian orang tuanya, bukan malah diboikot. Kalau memang dia jatuh dalam kesalahan, maka ingatkan, ya, tidak perlu dengan cara boikot, karena bahaya justru. Kalau diboikot, dia dalam keadaan butuh perhatian, dia merasa nggak diperhatikan sama orang tuanya, apalagi sampai diblokir WA-nya, sudah dia jatuh pada pergaulan bebas yang mudaratnya jauh lebih besar. Jadi jangan diboikot seperti itu. Sabar ngadepin anak, ya. Namanya juga anak masa-masa remaja, kan? Masih kuliah. Makanya kalau ada waktu, kunjungi anak tersebut di kosannya, di tempat dia mungkin sedang belajar di sana, ya, bicara baik-baik, ajak diskusi, berikan pencerahan kepadanya, begitu, ya. Jadi jangan langsung diboikot, karena kalau diboikot ini mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Afwan, izin bertanya, Ustaz. Jika kita mendapat musibah
Kemudian ketika kita sedih dan menangis, apakah itu termasuk tidak sabar? Ya, yang pertama umat, sabar itu amalan hati, walaupun dibuktikannya dengan perilaku dan ucapan kita. Tapi sebetulnya sabar itu amalan hati atau amalan zahir? Amalan hati. Makanya Imam Nawawi kan membawakan bab kesabaran dalam Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin kan banyaknya amalan-amalan hati untuk penyucian hati dan jiwa kita. Ya, makanya sabar itu amalan hati. Ketika seseorang sedih, menangis, maka itu bukan berarti dia tidak sabar. Selama dia tidak mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ketidakridhoan kepada takdir, dia juga nggak melakukan perkara-perkara seperti niyaha, merobek-robek baju, nampar pipi, memukul dinding atau meja. Selama dia nggak melakukan itu, dia hanya sedih saja, maka tetap kalau memang hatinya sabar. Sabar itu artinya kan menahan untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Maka menangis atau sedih boleh umat, yang tidak boleh sedihnya berkepanjangan. Jadi kalau kita dapat musibah, pertama dapat musibah itu merupakan normal aja kita sedih. Tapi setelah itu sudah hilangkan kesedihan itu dengan baca doa tadi. Maka sedih saja boleh, tapi kalau sedihnya berkepanjangan, merasa bahwa oh ini kok kayak nggak adil ya, saya dapat musibah kayak gini. Nah itu baru namanya nggak sabar. Tapi sedih yang itu tidak berlangsung lama dan dia menangis, maka itu insya Allah tetap dia masuk ke dalam orang yang sabar selama tidak mengucapkan kata-kata dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Jika seorang ibu mendapat ujian lewat anaknya yang anaknya belum bakti kepada orang tuanya, apakah ini musibah dunia, Ustaz? Ya, musibah dunia atau musibah akhirat, mah? Dunia dan akhirat. Ya, yang pertama, kalau anak belum berbakti, mah coba introspeksi. Kita sudah tunaikan belum hak-hak anak kita? Dulu kan pernah bahas hak-hak anak itu. Di antaranya ada hak sebelum lahir, ada hak setelah lahir. Hak setelah lahir itu diberikan nama yang baik, diperintahkan sholat, diajarkan akidah yang benar, diajarkan adab-adab Islam yang benar, kemudian diperlakukan secara adil dengan anak-anak yang lain. Introspeksi itu, ya. Kalau ternyata oh saya sudah tunaikan kok hak-hak anak saya, maka perbanyak doa ya kepada Allah agar Allah lembutkan hati anak kita agar jadi orang yang bakti kepada orang tuanya. Maka orang tua ini harus lebih perhatian, kalau ada anaknya yang kurang berbakti, harusnya orang tuanya yang lebih perhatian. Ya, karena bisa jadi orang itu nggak berbakti sama orang tua karena orang tuanya juga kurang perhatiannya kepada anak tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jika seseorang merutinkan puasa Senin Kamis setiap bulan, apakah mendapatkan keutamaan puasa 3 kali setiap bulan seperti puasa 1 tahun penuh? Ya. Wallahu a'lam, ya. Kalau puasa orang sudah biasa berpuasa Senin dan Kamis, memang sebetulnya itu sudah cukup, ya. Berkaitan dengan apakah dia dapat pahala seperti orang yang puasa 1 tahun, wallahu a'lam. Coba nanti Anda cari penjelasan para ulama, ya.
Karena memang kalau sudah puasa Senin Kamis, sebagian ulama menganggap cukup, ya, dia nggak perlu puasa 3 hari setiap bulan. Walaupun sebagian ulama mengatakan tetap dia puasa 3 hari juga setiap bulan, sehingga dia dapat pahala puasa seperti 1 tahun lamanya. Bagaimana kiat-kiat agar kegiatan sehari-hari selalu bermanfaat dan terarah, terkadang waktu terbuang sia-sia? Yang pertama, buat agenda harian, buat agenda harian, dan kita yang susun sendiri, yang kita pastikan agenda harian yang kita tulis itu semuanya perkara yang bermanfaat. Kalau dulu anak pesantren tuh punya agenda harian, Umahat susun aja, setelah bangun tidur nih apa yang harus saya lakukan? Bangun tidur, sholat malam, witir, kemudian sholat subuh tepat pada waktunya, habis sholat subuh baca Quran, kemudian baca zikir pagi, setelah itu baru nyiapin bekal anak-anak, ya, kemudian ngantar anak ke sekolah. Jadi semuanya bermanfaat. Pagi hari pulang ngantar anak ke sekolah ngapain? Bisa murojaah pelajaran yang sudah dipelajari, atau mungkin murojaah hafalan, atau mungkin ya masak, ya. Lakukan semuanya, yang penting punya nilai pahala di sisi Allah. Nah, kalau kita punya agenda harian seperti itu, kan jelas tuh, biasanya orang yang nggak jelas itu karena dia nggak punya agenda harian, ya. Jadi dia nggak punya, saya ngapain ya, nggak ada kerjaan, sudahlah scroll HP aja, buka FB, ya, buka YouTube nggak jelas, ya, nonton drakor lagi ujung-ujungnya, ya. Maka buat agenda harian, ya. Yang kedua, berdoa kepada Allah, supaya Allah jadikan waktu kita ini berkah, bermanfaat, ya. Ya Allah, jadikan waktu aktivitas yang saya jalankan semuanya berkah dan bermanfaat untuk akhirat saya, ya. Minta sama Allah, karena waktu yang kita jalankan ini akan ditanya, dihisab pada hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillah. Ustadz izin bertanya, saat ini orang tua anak sedang sakit dan dirawat di RS. Kondisi masih sadar dan masih bisa diajak bicara dengan isyarat. Anak selalu mengingatkan beliau untuk sholat, tapi beliau tidak mau. Anak sempat tanya ke ibu anak, sejak kapan bapak anak nggak sholat? Kata ibu anak, udah dari hari Selasa. Anak sampaikan ke bapak anak, bisa sholat sambil tiduran, tapi beliau tidak mau. Pertanyaan anak, bagaimana cara menyikapi dan membujuk beliau agar mau tetap menunaikan sholat, ya. Kalau anak sudah nasehatin, istri juga sudah nasehatin, bapaknya nggak mau juga sholat, coba ummahat cari orang yang disegani sama bapak ummahat. Apakah seorang ustadz, apakah kawannya yang dia memang menjaga agamanya dengan baik, minta ketika jenguk nasehatin bapaknya, ya. Atau kalau memang kakek masih hidup, ya bilang ke kakek untuk membujuk bapak supaya mau sholat, ya. Karena mungkin, ya, kalau orang tua tuh agak sulit menerima nasihat dari anaknya. Makanya dia harus didatangkan orang yang selevel dengan bapak kita, atau yang diseganin sama bapak kita. Ya, coba carilah, ya, cari siapa orang yang
tanya kepada ibu, siapa sih bapak itu, dengar kalau dinasehatin, apakah seorang ustadz yang dikenal sama bapak, atau mungkin tokoh masyarakat yang disegani sama bapak, undang dia ke rumah sakit untuk nasehatin bapak supaya mau sholat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Afwan izin bertanya, mohon nasihat Ustadz, orang-orang yang memiliki rasa nggak enakan ke temen, sulit menolak kalau diajak-ajak, jadi kadang lebih sibuk oleh urusan pertemanan dibanding urusan rumah. Nah ini, nggak enakan itu bukan dalil, ya. Jadi jangan jadikan kan nggak enakan. Itu sama dengan Allah sindir tuh orang-orang munafik, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka merasa takut sama manusia, tapi mereka nggak takut kepada Allah Ta'ala. Maka kita lihat tuh kalau diajak kemana-mana, satu pertanyaannya, ini bermanfaat nggak ya untuk akhirat saya? Ya, karena dulu punya syekh begitu, Syekh Asyatri itu setiap mau diajak kemana-mana, kalau ke Indonesia, beliau pertanyaannya satu, ini manfaatnya untuk akhirat saya. Jadi rumah tanyanya begitu kalau diajak, tanya ke temennya, ini manfaatnya buat akhirat saya. Kalau nggak manfaat, saya nggak ikut. Ya, nah ini orang yang punya sikap waro, ya, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Waktu-waktu yang sudah kita jalani tidak bermanfaat itu, ya. Jadi kalau kita tahu itu nggak manfaat, sudah tinggalkan. Urusan setelah itu dia nggak mau ngubungin kita lagi, ya sudah. Yang penting kita jaga prinsip kita. Prinsip kita hanya melakukan yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita saja. Maaf, ini asar jam berapa? Hah? Berarti lanjut aja. Hah? Tidak. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya akhwat yang suka hangout, ngobrol di kafe? Hangout itu kan gelantungan, out di luar. Jadi gelantungan di luar selama berjam-jam, apakah diperbolehkan? Karena seringkali alasannya untuk healing. Kalau cuma ngobrol, ya, yang tidak bermanfaat, ngalor ngidul, nggak jelas, di kafe, di mall lagi, cuci mata akhirnya, lihat cowok-cowok ganteng, maka yang seperti ini nggak boleh, ya, karena ini namanya menghabiskan waktu. Apalagi akhwat, akhwat itu sebaik-baik tempat di rumah. Ngapain keluyuran? Ya, akhirnya jadi bahan, ya, penglihatan laki-laki. Maka lebih baik di rumah sudah. Ya, dia sibukkan baca Quran kah, baca buku agama yang bermanfaat kah, belajar lagi kah tentang ilmu, mendidik anak, melayani suami, itu lebih bermanfaat daripada dia habiskan waktunya untuk hangout di luar yang itu tidak bermanfaat tapi malah menjerumuskan dalam maksiat kepada Allah. Ya, maka harus difahami nih ahwat. Memang duduk-duduknya dia nggak maksiat, tapi itu kan celah untuk dia melakukan maksiat. Apalagi di kafe, di mall, campur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dia lihat laki-laki ganteng, pulang, akhirnya masuk ke dalam hatinya. Ya, yang kayak gitu tuh yang bahaya. Kalau dia seringnya hangout atau nongkrong di kafe. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, sekarang banyak konten kreator muslimah. Bagaimana hukumnya? Apakah dibolehkan?
seorang muslimah tampil membuat video sehari-hari dengan tampak seluruh tubuh, dan apakah boleh jika yang ditampilkan hanya tangan saja, misalnya konten masak, ya. Wallahu a'lam. Kalau seluruh tubuh lebih baik dihindarkan. Umahat itu walaupun nggak kelihatan wajah sudah fitnah, ya. Apalagi dia jalan berlenggak-lenggok lagi di videonya, ya. Walaupun pakai jilbab lebar tetap aja fitnah buat yang melihatnya, ya. Adapun wallahu alam, kalau memang yang ditampilkan hanya tangan saja, selama tangannya tidak terlihat, ya, tetap, ya, yang terlihat ya hanya bagian telapak tangannya saja. Wallahu alam, kalau memang itu dianggap bermanfaat konten yang dia buat supaya untuk ngajarin masak mereka yang nggak bisa masak, hukumnya boleh saja. Tapi kalau ternyata niatnya di situ supaya viral, supaya populer, lebih baik jangan. Ya, Mahat baca buku Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dibandingkan akhlak para ulama salaf. Salah satunya disebutkan di situ, Mahat, ulama salaf itu yakrahu syuhrah, mereka benci dengan popularitas. Mereka nggak senang populer, ya, karena mereka tahu itu bisa merusak keikhlasan mereka. Maka jangan jadi orang pengen populer, ya. Cukup kita jalani tugas kita sebagai istri, melayani suami, kemudian mendidik anak, dan cukup anaknya itu jadi anak yang soleh, bermanfaat untuk kaum muslimin, maka ibu itu menjadi ibu yang sukses. Bagaimana cara menasehati orang yang merokok? Simpen aja ini, ya, sudah mau asar. Dua lagi tuh, Mahat, ya. Ada kotoran, cicak, najis atau enggak, cara berhenti merokok. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf Mahat yang belum terjawab pertanyaannya, karena sudah mau masuk waktu asar. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.